Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwanul iman, alhamdulillah di penghujung malam ini ada waktu sekitar 56 menit lagi, begitu. Saya berniat untuk menunaikan tugas daripada guru kita semua, Ustadz Ahmad Adiasta, mengenai tentang host Akademi Jilid 2 ya, menjadi seorang moderator. Namun sebelumnya, perkenalkan, sebenarnya saya ini lebih kepada sebagai seorang operator, begitu ya, yang terbiasa di balik layar ngurusin kabel, ngurusin kamera, dan lain hal sebagainya. Tapi ya tentu pasti ada keinginan dari diri kita semua, dari diri ustadz-ustadz yang lain juga tentu ingin lebih daripada sekedar di balik layar. Bukan untuk ingin dipuji atau kemudian mendapatkan tepuk tangan, melainkan tentu datang daripada dorongan Gurjatun Bako kita, ingin kemudian juga melatih diri lebih baik lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mengenai tentang materi menjadi pembawa acara, moderator, master of ceremony, dan sebagainya itu menjadi penting bagi kita di kemudian hari, seperti itu. Dan hal yang lainnya adalah saya ingin juga kemudian anak-anak saya di masa yang akan datang melihat bahwa bapaknya bukanlah orang yang berdiam diri ketika banyak hal terjadi di dunia, terjadi berbagai permasalahan, dan Islam sebagai penawar racun tersebut, sebagai problem solvernya, dan ternyata bapaknya ada di sana terlibat menjadi kemudian relawan yang menyampaikan obat-obat yang datang daripada ajaran Islam, begitu. Lalu apa yang akan dibahas di malam hari ini? Nah, ini yang saya juga sebenarnya tidak mempersiapkan sebab seminggu kemarin cukup menguras waktu dan tenaga karena support dulu acaranya LKPA Salim, begitu ya, saya kira serentak di 150 kota. Namun mungkin Ustadz Ahmad Adiasta dan guru-guru kita yang lainnya bisa menilai bahwa eh, ketiadaan materi ini, ya saya berupaya untuk kemudian bisa menunaikan amanah yang semoga setelah ini saya tidak dipecat dari grup WhatsApp-nya karena saya ingin belajar mengenai tentang Master of Ceremony itu, begitu ya. Baik, kita mungkin akan coba bahas ya mengenai tentang hal-hal yang bagi kita mungkin sudah sederhana, tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat menjadi hal yang apa ya, tabu, atau mungkin juga bisa dikatakan menjadi hal yang sudah lumrah ketika ditinggalkan. Oh, apa itu tuh? Nah, kita akan bahas mengenai tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa itu ngaji. Nah, begitu ya. Baik ya. Jadi, faktanya bahwa yang namanya ngaji itu di masyarakat Indonesia pada umumnya adalah sesuatu yang kemudian digambarkan sebagai hanya sekedar baca Quran, begitu, di waktu subuh, di waktu maghrib. Lalu itu sudah mencukupkan diri bahwa itu adalah mengaji, begitu. Padahal pada faktanya mengaji bukanlah sesuatu yang kemudian kita baca lantas tidak diamalkan, begitu. Karena sebab kita ketahui itu akan menjadi satu hal yang mungkin akan mirip dengan ketika kita baca koran di mana isinya kita tidak paham, misal membahas tentang masalah perpolitikan yang cenderung banyak bohongnya itu, lalu kemudian kita baca Quran yang juga tidak paham artinya dan apalagi dilaksanakan ya, maka apa bedanya meski esensi Al-Quran mendapatkan pahala setiap hurufnya, begitu ya. Baik, dengan itu alhamdulillah di tengah-tengah saya sudah hadir narasumber kita semua, begitu ya. Saya panggilkan Ustadz kita semua. Beliau
adalah Ustadz muda tentunya, dan beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Mahad Darul Ijah Bandung. Bersama kita Ustadz Wahid Abu Hisam. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, ini kita akan ngobrol sesuatu yang sederhana namun menjadi satu hal yang di masyarakat ternyata sudah mulai diabaikan. Bukan sudah mulai, sebenarnya sudah lama diabaikan begitu ya. Yang pertama adalah mengenai ternyata Ustadz, ngaji itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sekedar baca Quran saja, begitu ya. Kenapa demikian Ustaz? Oke, baik Ustaz ya. Jadi memang faktanya ternyata masyarakat Indonesia atau Muslim di Indonesia itu kemudian ya seperti tadi Ustaz jelaskan, mereka tidak paham dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Sebab karena Islam di Indonesia bukan yang pertama kali dipelajari tadi ya, bukan mengenai tentang why, tetapi tentang how to, atau bagaimana cara melakukan sesuatu ibadah, begitu ya, tanpa melihat kenapa kita harus beribadah. Wah, luar biasa Ustaz, Masya Allah ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, mengenai tentang ternyata di Indonesia, kebanyakan anak-anak di Indonesia khususnya, menjelang masuk usia SMP ternyata menganggap bahwa pengajian sudah tidak lagi penting dan dianggap sesuatu yang mungkin malu begitu ya, kalau masih ngaji aneh nih gitu kesannya. Harusnya sesuatu itu menjadi satu hal kebanggaan, tapi justru ketika ditanya mengenai apakah kamu masih ngaji begitu ya, kebanyakan di usia SMP, SMA itu sudah tidak lagi ngaji, sebab tadi ya, ngaji diartikan hanya sekedar baca Quran saja. Kenapa bisa demikian Ustadz? Dan ternyata di mana saja hal-hal tersebut terjadi, apakah di masyarakat kampung atau di kota atau di mana Ustaz, atau hanya di Indonesia atau juga mungkin di luar Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Baik ya, Alhamdulillah ya. Nah, begitu ternyata memang penjelasannya ini terjadi bukan hanya sebab umat Islam itu hanya di Indonesia saja, ternyata di luar sana juga demikian. Ya, kita ketahui seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwa Islam dan Muslim itu berbeda, begitu ya. Jadi Islam adalah ajaran dan Muslim adalah orang yang mempelajari ajaran. Namun tadi ketika datang sebuah hukum yang kemudian itu mudah dilaksanakan, maka kebanyakan manusia yang akidahnya belum begitu kuat, kalau kata Ustadz tadi begitu ya, di mana digambarkan akidah itu sebagai akar, begitu. Akhirnya memilih untuk kemudian melaksanakan ibadah mahdoh itu sudah lebih dari cukup ternyata begitu ya. Meski masih kadang ada yang menganggap ibadah mahdoh pun ya mungkin bisa dikatakan nanti ajalah pas Ramadan begitu ya taatnya begitu, atau pas mau lebaran begitu ya. Begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir Ustaz ya, mengingat waktu 23:11 saya ada laporan kepada panitia bahwa ini pura-pura yang kemudian jangan sampai 23:59 Ustaz begitu ya. Jadi ya, Ustadznya yang mana sih nggak tahu. Jadi begitu. Pertanyaan terakhir adalah Ustadz, kenapa kemudian banyak umat Islam yang ternyata hanya menjadikan Islam itu sebagai warna di momen-momen tertentu saja, namun esensi Islamnya sendiri atau ajaran Islam itu sendiri ternyata hanya diambil sebagian dan diabaikan sebagian besarnya, malah seperti itu Ustaz. Kenapa Ustaz? Ya baik Ustaz. Demikian ya. Alhamdulillah ikhwanul iman, di penghujung acara ini kita sudah berbincang dengan Ustadz Wahid Abu Hisam, guru kita semua. Insya Allah di penjelasan yang beliau sampaikan tadi
semoga menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Ternyata hal yang paling penting dalam hidup kita, bahwa Islam ini jangan kemudian dijadikan sebagai warna yang kemudian kita pakai sewaktu-waktu dan bisa kita tinggalkan sewaktu-waktu. Ternyata Islam ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebab ia adalah aturan kehidupan. Tentu tadi dijelaskan oleh Ustadz kita semua bahwa perangkat gadget pun ada buku panduannya, begitu bahkan perabotan rumah tangga seperti mesin cuci juga kata Ustadz ada buku panduannya, dan ternyata ya barang tentu manusia diberikan akal oleh Allah, maka Allah pun memberikan panduannya yaitu Al-Quran. Dan semoga Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang paling penting di dada kita, di pikiran kita, dalam hidup kita, menjadikan setiap ayat-ayatnya itu adalah hukum syara yang menjadi tolak ukur amal perbuatan kita. Mungkin itu saja Ikhwanul Iman, dan kita insya Allah akan bertemu kembali di channel yang sama, yakni channel Lembur Dakwah, insya Allah di minggu depan. Dan jangan lupa untuk kemudian bisa mendapatkan informasi-informasi atau berita, termasuk juga acara-acara besar di channel Lembur Dakwah. Anda bisa kemudian kunjungi Facebook, Instagram, TikTok, dan channel YouTube kami. Ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Lembur Dakwah. Baik, saya Kang Uben dan mewakili segenap kru undur diri untuk acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan di lain tema yang baru bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, begini itu aja. Assalamualaikum.